Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurrijal Nurilham dengan NIM A112022141113. Saya di sini akan mempresentasikan website tentang data banjir. Saya di sini pertama akan menjelaskan tentang form login admin. Form login admin yang saya buat yaitu dengan menggunakan Redux, dan Tailwind CSS. Tujuannya yaitu saya membuat ini untuk memfasilitasi proses autentikasi admin dengan antar muka yang sederhana dan responsif. Untuk fitur utama di codingan login saya ini yaitu yang pertama menggunakan state management, menggunakan push state untuk menyimpan input data, lalu push selector untuk memantau status login dari Redux, serta untuk notifikasinya saya menggunakan Switch Alert 2 untuk memberikan pesan berhasil atau gagal login. Untuk navigasi, jika kita login berhasil, nanti pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard dengan menggunakan Use Navigate. Untuk alur ininya, pertama kita ini ya login. Nah, ini adalah tampilan loginnya, login adminnya. Kita masukkan dulu emailnya telah kita buat. Lalu kita masukkan password. Nah, setelah kita masukkan email dan password, lalu klik masuk, dan ya nanti otomatis akan berhasil login. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Ini adalah tampilannya. Lalu untuk ini adalah tampilan dashboard ya. Untuk tampilan dashboardnya. Lalu untuk tampilan data banjirnya seperti ini. Ini adalah tampilan data banjir. Ya, untuk data banjir berisikan tentang informasi data-data banjir yang ada di Bubes. Ini kebetulan saya buatnya tentang data yang banjir yang ada di Brebes ya. Di sini adalah data-data banjir yang ada di Brebes. Saya membuat 4 data banjir yang ada di Brebes. Ini ada penyebabnya, ini penyebab, kronologi, di sini ada nomor bencana, waktu, lokasi, penyebab, kronologi, pengungsi, aksi. Di tampilan ini ada tombol load. Lalu ada tombol tambah data untuk menambahkan data. Nah ini. Lalu di sini ada edit untuk mengedit data yang saya buat. Ketika kita ingin mengedit, nanti otomatis akan terubah. Contoh, saya kasih contoh ya. Di sini kan 150, kita ubah menjadi 200. Nah, otomatis nanti akan trending begini. Kita oke saja. Nah, untuk menambah data, kita kasih contoh, coba contoh ya, menambah data. Lokasi, penyebabnya hujan deras. Kita kasih contoh. Sungai meluap.
Jumlah pengungsi kita taruh aja pengungsinya contohnya 70 ya. Lalu kita save. Otomatis akan data yang telah kita tambah tadi otomatis akan menambah datanya. Ini ya, ini yang data yang telah saya buat tadi. Lalu ketika kita ingin menghapus, kita tinggal hapus saja. Nah, otomatis akan terhapus. Ini adalah tampilan data banjir ya. Kalau untuk dashboardnya seperti ini. Lalu kalau untuk tampilan dashboard utamanya yaitu seperti ini. Saya membuat nama aplikasi website tentang data banjir. Saya namakan dengan Sinabes, yaitu Sistem Informasi Bencana Brebes. Untuk dashboard utama membersihkan sebuah data-data yang tadi kita isi, yang saya isi ini. Ketika kita mengisi data di sini, otomatis akan menambah datanya, lalu tersimpan di dashboard utama, yaitu di ini ya, di dashboard utama ini. Jadi akan otomatis tersimpan. Ini yang tadi saya buat ya. Ini adalah dashboard utamanya. Lalu kita ulang ya. Kalau untuk login kita pencet ini. Jika kita yang ingin keluar dari panel admin, dari ini website tampilan ini, kita tinggal klik aja ya logout, otomatis kita akan keluar logout. Jika batal, yaitu kita untuk membatalkan logout, kita batalkan. Ini adalah sebuah tampilan aplikasi tampilan website data banjir ya. Kebetulan saya ngambil data banjirnya ya, yang sementara ada di Brebes. Ini yang tampilan. Untuk codingannya kita lanjut. Untuk codingannya yaitu kita lanjut ke codingan homepage. Untuk homepage yaitu, nah ini yang login tadi ya. Ini login yang sama saja seperti ini. Bersihkan sebuah ada email, password, banyak ya. Lalu kita lanjut ke homepage. Ini codingan homepage ya. Homepage. Untuk fitur utama yang saya buat di homepage ini yaitu dengan menggunakan data fetching. Saya menggunakan Redux untuk mengambil data banjir melalui action fetch banjir saat komponen di mount with effect. Lalu yang kedua saya menggunakan data display, yaitu data ditampilkan dalam tabel dengan kolom seperti bencana. Tadi yang ada tulisan tabel yang tadi ya, ada berdasarkan bencana, waktu, lokasi, penyebab, kronologi, dan pengungsi. Lalu tabel reimbursif dengan efek hover pada baris data. Yang ketiga yaitu dengan handling status. Dengan handling status yaitu saya menangani dengan tiga status loading, send, dan file untuk memberikan pengalaman pengguna yang informatif. Nah, untuk codingannya berisikan seperti ini ya. Codingan dashboard utama. Nah, codingan ini nanti otomatis akan menampilkan sebuah website Nah, ini adalah tampilan homepage. Jadi ini adalah codingan homepage yang berisikan tentang codingan ini nanti untuk mengisi tampilan ini. Lalu kita lanjut ke admin dashboard ya. Untuk admin dashboardnya itu saya menggunakan fitur utama yaitu berupa tampilan dashboard, menampilkan judul admin dashboard dengan gaya yang profesional.
untuk deskripsi singkatnya yang mereka sampaikan kepada admin yaitu ini ya, selamat datang di panel admin, kelola data, mudah dengan cepat. Jadi saya juga menggunakan Tailwind CSS untuk menampilkan tampilan yang rapi dengan elegan seperti latar biru tadi ya, latar ungu, bayangan dan elemen teks yang kontras. Dashboardnya ini ya, ketika kita mengisi codingan ini, otomatis tampilannya yaitu ini. Ya. Lalu kita lanjut ke banjir. Lanjut ke banjir ya. Untuk banjir yaitu saya menggunakan CRUD operasi, yaitu untuk menambahkan data. Saya menggunakan modal untuk memasukkan informasi baru. Sedangkan untuk edit, saya menampilkan data dalam model untuk pembaruan. Untuk hapus data, yaitu untuk menghapus data langsung melalui tombol aksi di tabel. Lalu untuk manajemen standnya saya menggunakan Redox untuk menangani data feed banjir, add banjir, update banjir, delete banjir. Lalu saya menggunakan UI interaktif, yaitu menggunakan suite alert untuk notifikasi sukses atau error. Yaitu saya juga membuat model database-nya menggunakan dengan Tailwind CSS. Ini ya, untuk codingannya itu seperti ini. Codingannya kurang lebih seperti ini. Ketika kita mengisikan ini, codingan ini, lalu akan menampilkan data banjir. Data banjirnya yaitu ini, data bencana banjir. Ketika kita membuat isi codingan banjir, nanti akan menampilkan sebuah tampilan seperti ini. Jadi akan ada untuk edit, untuk hapus, nambah data. Lalu kita ke admin layout. Untuk admin layout yaitu saya menggunakan headernya untuk menampilkan judul admin dashboard. Ini ya, headernya ini. Lalu untuk tombol layoutnya saya menggunakan suite alert. Lalu untuk navigasi sidebarnya saya menggunakan tautan ke dashboard dan data banjir dengan efek hover yang interaktif. Desain yang saya buat untuk sidebarnya yaitu menggunakan Tailwind CSS juga. Lalu untuk footernya saya untuk menampilkan ini footernya untuk menampilkan copyright yang sederhana dan profesional. Untuk codingan ini nanti hasil tampilannya adalah ini ya. Ini semua. Ini. Lalu kita lanjut ke compact layout. Compact layoutnya adalah untuk compact layoutnya yaitu saya menampilkan untuk headernya saya ini menampilkan judul sinapsis yaitu sistem informasi bencana Brebes. Saya menggunakan komponen current data type. Lalu untuk sidebarnya saya navigasinya menggunakan tautan ke halaman dashboardnya. Lalu untuk isi codingannya ini ya. Isi codingannya ini. Lebih seperti ini, bisa dashboardnya. Untuk homepage ini untuk menampilkan hasil nanti adalah untuk menampilkan sebuah compact layout. Compact layoutnya adalah menggunakan ketika kita mengisikan codingan compact layout ini otomatis akan menampilkan codingan hasil tampilan ini. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang current data type. Current data type-nya ini berisikan sebuah hari-hari dan bulan
lalu tahun untuk mengisikan bagian eh, penanggalan isi data tadi ya untuk data kejadian. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batanya. Untuk batanya itu saya menggunakan custom usable style. Untuk interaktivitasnya saya menggunakan Tailwind CSS. Untuk fungsionalitasnya saya menggunakan property one click. Untuk button ini. Lalu kita ke modal. Untuk modalnya itu saya menggunakan ini modal. Ini isi codingan modal. Untuk modal saya menggunakan file bencana waktu untuk mengisikan file bencana, waktu, lokasi, dan pengisi. Sedangkan untuk tombol save yaitu untuk menyimpan data, cancel, mengcancelnya data. Sedangkan untuk pengolahan data saya menggunakan state secara relatif yaitu melalui fungsi handle input change. Codingnya ya. Codingannya yaitu ini. Ketika kita menambahkan suatu codingan ini, yaitu akan menghasilkan data ini. Data ini. Ini ada ininya. Lalu untuk hapus ham. Tadi kan otomatis terhapuskan. Lalu kita ke tabelnya ya. Untuk tabelnya saya menggunakan ini tabelnya. Untuk isi codingan tabel ini isi codingan tabel ini untuk menampilkan sebuah data ini. Data ini. Data ini. Fungsi untuk menampilkan ini ada sebuah tabel. Ketika mengoding ini otomatis akan ada hasilnya yang tadi. Lalu kita lanjut ke protection roadnya. Untuk protection yaitu saya menggunakan untuk pemeriksaan autentikasinya saya menggunakan token dari Redux State menggunakan outs. Lalu untuk loginnya yaitu jika pengguna jarak normal menggunakan Navigate. Lalu untuk content value-nya yaitu komponen sensor ditampilkan. Ini adalah sebuah protect values yaitu halaman untuk memverifikasi status login penggunanya. Untuk PJSP-nya yaitu saya PJSP ini ya. PJSP ini itu untuk membuat halaman agar dapat diakses tanpa autentikasi si homepage dan login, yaitu untuk selanjutnya yaitu saya menggunakan protect log untuk melindungi sensitif seperti admin, dashboard, dan data banjir agar hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah login. Untuk layout hierarkinya saya menggunakan komponen admin layout untuk menyusun tampilan halaman admin dengan konsisten. Lalu untuk state management saya menggunakan product provider untuk menjalankan state global di seluruh aplikasi. Jadi untuk komponen ini saya memastikan aplikasi routingnya aman. Untuk PJS ini agar terorganisir dan terintegrasi dengan manajemen state secara efisien. Untuk isi codingnya itu ya, isi codingan apa PJS itu. Lalu kita lanjut ke isi codingan JS3 itu ini. Ini adalah untuk tampilan dasar ya. Yang bagian penting juga ini. Mungkin saja presentasi yang dapat saya sampaikan ya. Ini saya ulangi lagi ya. Ini adalah sebuah tampilan utamanya
Saya kebetulan membuat dengan nama website Sinabes, yaitu Sistem Informasi Bencana Brebes, yang berisikan data-data sebuah banjir yang ada di Kabupaten Brebes. Ini dashboard awalnya untuk ini dashboard adminnya yaitu ini. Kita logout, nah kita logoutnya, otomatis akan keluar. Coba ini. Ini adalah tampilan login admin. Oke. Ya, mungkin cukup sekian ya ada presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian. Saya minta maaf. Mungkin itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.